Dan kita juga mendoakan semoga pengurus baru yang baru saja dikukuhkan tadi oleh Bapak Bupati, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan pundaknya. Karena walaupun pengurus masjid biasanya aduh saya tak suka jawab. Itu biasanya. Kalau ada yang hak pasti ada yang batil. Begitu aturannya. Maka orang-orang yang ikhlas di jalan Allah, ciri-ciri pengurus masjid yang ikhlas kepada Allah adalah tidak bertambah semangatnya dengan pujian orang dan tidak hilang semangatnya karena celaan orang, karena dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Al-Madani Kecamatan Kamang Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri Bapak Ibu, terkhusus sebagai jemaah Masjid Agung atau secara umum sebagai warga Kecamatan Kamang Baru. Hari ini nama masjid sudah resmi menjadi Masjid Agung Al-Madani. Kita berharap Bapak Ibu, masjid ini menjadi sentral kembalinya masyarakat madani sebagaimana namanya. Dan memang dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid selalu menjadi tempat terbaik untuk menyembah Allah, tempat terbaik untuk mendapatkan ilmu, tempat terbaik untuk bersilaturahim. Jadi masjid tidak hanya tentang ibadah mahdhah kepada Allah saja, tetapi juga hablum minan nas ada di dalam masjid. Dan kita juga mendoakan semoga pengurus baru yang baru saja dikukuhkan tadi oleh Bapak Bupati, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan pundaknya. Karena walaupun pengurus masjid biasanya aduh saya tak suka jawab. Itu biasanya. Kalau ada yang hak pasti ada yang batil. Begitu aturannya. Maka orang-orang yang ikhlas di jalan Allah, ciri-ciri pengurus masjid yang ikhlas kepada Allah adalah tidak bertambah semangatnya dengan pujian orang dan tidak hilang semangatnya karena celaan orang, karena dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga masjid dengan nama baru ini dan pengurus yang baru dikukuhkan betul-betul dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih. Kita akan mendiskusikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'ala al-muslim khamsun. Raddus salam وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Artinya ini adalah kewajiban yang kalau tidak kita laksanakan, kalau kita tidak penuhi, berarti kita tidak menunaikan hak saudara kita. Yang pertama kata Rasulullah, raddus salam.
Apa arti raddu salam Bapak Ibu? Menjawab salam. Jadi yang wajib hukumnya adalah menjawab salam. Adapun mengucapkan salam kepada orang lain itu hukumnya sunnah, Pak. Tetapi itu adalah jalan masuk syurga. Jadi kalau menjawab salam wajib. Ndak awak karajoan, berarti awak ndak menunaikan hak saudara. Adapun memulai mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Tetapi yang sunnah ini adalah jalan masuk syurga. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, mulailah mengucapkan salam. Bertemu dengan muslim yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, ucapkan assalamualaikum. Tapi biasanya Pak Ibu, ikut kalau di Padang, di Sikon entahlah. Kalau di Padang, awak ucapkan salam ke muslim yang ndak awak kenal, itunya akan jawab salam awak sambil kanyangnya bakaruk sambil mengengek ku sia rasulnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Seakan-akan salam itu untuk yang awak kenal siapa. Padahal enggak. Kata Rasulullah, tebarkanlah salam kepada yang kau kenal atau yang tidak kau kenal. Atau makna tebarkan salam itu adalah menebarkan makna dari salam. Apa itu makna salam? Damai. Tebarkan makna salam itu kedamaian, kemudahan, kebahagiaan, kesejahteraan. Lalu kata Rasulullah, wahai manusia, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Beri makan. Acok-acok mentraktir orang. Jadi Ibu, mentraktir orang itu sunnah Bu. Tapi kalau acok-acok minta ditraktir Pak, itu makruh tuh, Pak. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat, orang yang punya kemampuan tapi sering meminta, wajahnya meleleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan solat malamlah kalian, bangunlah di tengah malam, solat saat orang lain tidur. 3 amalan ini kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, akan membuat kalian masuk syurga dengan kedamaian. Menebarkan salam, memberi makanan, dan solat tahajud atau qiyamul lail. Ini 3 amalannya. Yang menjadi poin kita adalah afsyus salam, menebarkan salam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kapan kita wajib menjawab salam? Saat salam itu ditujukan kepada kita. Sebagian orang ada yang rumahnya berdempetan, ya, sadindiang. Kalau datang tamu ke rumah tetangga kita, dia ucapkan salam, Assalamualaikum, ini tidak kawak, maka kita tidak wajib jawab. Tidak wajib jawab. Atau awak di masjid kau, atau di suatu masjid, terdengar salam dari masjid lain oleh ustaz yang sedang ceramah di masjid lain, wajib buat jawab Pak Ibu? Tidak. Kalau wajib tu aneh je tu Pak Ibu. Pokoknya awak sedang duduk-duduk di situ, nak ada acara, tiba-tiba saja kompak Waalaikumsalam, padahal salam dari masjid lain. Maka yang wajib menjawab salam itu yang kepada siapa salam ditujukan. Kalau di radio Bapak Ibu, kalau ada salam di radio, le wajib buat salam jawab Pak. Wajib, karena salam ditujukan kepada pendengar. Kalau di TV ada ceramah, le wajib buat jawab salamnya Bapak Ibu. Wajib, karena ini ditujukan kepada pemirsa. Awak kan pemirsanya. Tapi kalau salam itu tidak ditujukan kepada kita, tidak wajib kita jawab. Boleh dijawab? Boleh, tapi tidak wajib. Salam juga yang tidak wajib dijawab, bahkan tidak boleh dijawab. Salam imam siap sembahyang, boleh jawab. Dan salam yang juga jangan sampai terjawab adalah
salam awak ke kuburan. Jangan sampai terjawab itu, Pak. Kan kita disunahkan, Bapak Ibu, kalau lewat kuburan orang Islam, apa sunnah mengucapkan salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur, bukan ya ahlil kubur, bukan ya ahli, tapi ya ahla. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aku salam kau jangan sampai terjawab, Pak. Kok nyo jawab, hendak lewat situ besok leh. Apa yang lengkap salamnya, Bapak Ibu? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi sunnah, Bapak Ibu, lewat kuburan orang Islam kita beri salam kepada mereka, berharap kelak saat orang lain lewat kuburan kita, mereka juga mengucapkan salam kepada kita. Ingat, kuburan orang Islam. Ustaz, kalau baca buah kuburannya bah, sebagian Islam, sebagian non-Muslim. Ya, kalau seandainya memang bercampur dan dikelompok-kelompokkan, lalu kita melewati jalan, ya, di depan kuburan itu, kita fokuskan atau kita niatkan salam ini memang hanya untuk mereka yang Muslim-Muslim saja. Juga kita tidak wajib menjawab salam dari non-Muslim. Suatu ketika orang Yahudi pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kalau awak kan mengucapkan salam, Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Lalu orang Yahudi ini mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, Assalamualaikum, tak pakai la dah. Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Racun untukmu. Dijawab oleh Nabi, Waalaikum, titik. Jadi kalau awak mendapatkan salam dari orang non-Muslim, Bapak Ibu, jawabnya Waalaikum. Sebab Pak, 2024 dah kek dah, Pak. Banyak yang akan baca salam ke awak, Pak. Banyak yang pakai kopiah putih, kopiah hitam, banyak sudah, Pak. Yang pakai jubah, tak tahu, Pak. Sebelum patang 25 Desembernya Natal. Kinilah mau dikulu gayanya. 2024. Nya keceknya ndak politik identitas, tapi nyo pakai je identitas awak. Kok baca salamnya ke awak, Assalamualaikum Pak Haji keceknya. Tahu awak non Muslim, Waalaikum, titik. Waalaikum, titik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjawab salam yang benar? Sebagaimana ada alif lam dalam kata Assalamualaikum, maka kita jawab juga dengan alif lam dengan lafaz Waalaikumsalam. Bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam, supaya berimbang. Sebab dia mengucapkan Assalamualaikum, ada alif lamnya, syamsiah. Lalu kita jawab Waalaikumsalam. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, kalau ada yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau jawablah dengan jawaban yang seimbang. Muncul pertanyaan, bagaimanakah jawaban yang lebih baik dan bagaimanakah jawaban yang seimbang? Para ulama tafsir termasuk Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahawa yang dimaksud dengan lebih baik adalah ketika ada orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum, maka jawablah dengan yang lebih baik. Bahasa yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka jawablah dengan yang lebih baik dengan menjawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha, kata Allah. Jawablah, balaslah dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau balaslah dengan yang seimbang. Bila awak membalas dengan seimbang, Bapak Ibu, ketika orang yang mengucapkan salam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, awak jawab dengan seimbang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis, tak ada di atas itu leh. Jangan ditambah-tambah leh.
Mentang-mentang pandai bahasa Arabnya tambah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa taufiquhu wa irsyaduhu wa hidayatuhu. Tak boleh. Ucapan salam sudah jelas. Jadi adab menjawab salam, jawabannya harus lebih baik atau sama dengan ucapan salam. Jadi tak boleh kalau ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Pak, awak jawab Waalaikumsalam. Itu tidak sesuai dengan adabnya. Karena jawaban sesuai dengan perintah Allah tadi, jawabannya harus lebih baik atau sama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah, adapun hak menjenguk orang yang sakit ini terbatas. Ndak lo satu orang wajib buat jenguk, Pak. Kalau satu orang wajib buat jenguk, ndak habis-habis hari awak bolak balik ke rumah sakit saja. Setidaknya kalau ada jemaah masjid umpamanya di sini yang sakit, la samahallah, atau ada teman di sekolah, teman di kantor, atau sama-sama alumni SMA mana gitu, lalu ada yang sakit, maka dia punya hak untuk dijenguk oleh teman-teman sekomunitasnya, Pak. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kalau sebahagian dengan jumlah yang cukup sudah menjenguk, maka yang lain gugur kewajibannya, tapi tidak dapat keutamaan. Itu definisi fardu kifayah, Bapak Ibu. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebahagian muslim dengan jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban atas muslim yang lain, dan yang lain tidak dapat keutamaan. Jadi tidak sekadar gugur, nyurugi. Kalau sekadar gugur saja disabitkan, santai saja. Sama dengan definisi sunnah, Bapak Ibu. Apa definisi sunnah yang selama ini kita baca, yang kita dengar? Sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, Bu. Ditinggalkan tidak apa-apa, ni jadi masalah. Kan tidak apa-apa, begitu kita belajar dulu. Tidak berdosa bukan berarti tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau orang dulu mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Ditanya orang dulu, orang gaek dulu, bah kok rajin mana datuk sembahyang rawatib kok? Oh yo, itu kan sunnah. Bah kok nenek rajin mana puasa Senin Kamis? Iyo, itu sunnah. Bah kok rajin mana solat tahajud? Iyalah, itu sunnah. Kalau sebahagian orang kini, semoga bukan disiko, sebahagian orang kini meninggalkan sunnah juga karena itu sunnah. Bah kok ndak puasa Senin Kamis? Kan sunnah. Kedek masalah ndak apa-apa tadi itu, Pak Ibu. Bako ndak pernah salat tahajud, Pak. Iyo kan sunnah. Kalau yang tadi, bako salat tahajud, iyo dek sunnah. Kalau iko, bako ndak salat tahajud, iyo kan sunnah. Kan sama alasannya, Pak. Cuma yang cie untuk mengarajuan, yang cie untuk meninggalkan. Sebabnya karena definisi yang agaknya keliru tadi. Ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi biasa saja. Memang betul tidak berdosa, tapi lebih tepat kita katakan sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Lebih tepat seperti itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi fardu kifayah itu memang gugur kewajiban kita, tapi kita tidak dapat pahala apa-apa. Dosa tidak dapat, pahala tidak dapat, impas. Adapun mereka yang ikut menjenguk orang yang sakit, mereka dapat pahala dan dapat gugur kewajiban. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau kalian menjenguk orang yang sakit, kalau kalian bertakziah, maka berkatalah yang baik-baik saja. Kenapa?
Karena saat kita menjenguk orang sakit itu, malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Jadi beri kata-kata positif. Capeklah sehat pak, supaya bisa awak solat berjamaah balik. Jangan macam-macam, jangan diancam-ancam. Ingat utang pak, sedang sakit. Tak lama lagi ke pak, ke cek doktor. Dah, kasih motivasi dia untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan doa. Kalau ada orang yang sakit, kita baca doa. Apa doanya? Ada beberapa versi. Ya, yang singkatnya adalah tahurun insyaallah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kabar ada orang yang sakit, dia yang pun tak bisa tiba tu. Ba tu pak, ambo sakit, awak sabutkan langsung tahurun insyaallah. Apa maksudnya tahurun insyaallah? Semoga sakit itu menjadi pembersih dosa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim tapi jak duri, lalu sakit kakinya dan dia bersabar, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosa kecilnya. Jadi rasa sakit yang Allah berikan kepadanya, dia bayar dengan kesabaran, Allah bayar dengan menggugurkan dosa-dosa kecil. Apalagi sakitnya kanker, apalagi sakitnya asma, apalagi sakitnya macam-macam. Terpijak duri saja itu bisa menggugurkan dosa kecil Pak Ibu. Jangan sengaja cari duri Pak Bu. Tapi kok kalau Allah takdirkan Pak, terpijak duri dia Pak, gugur dosa kecil dengan syarat dua. Ya, kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau variasi doa yang kedua, ketika kita mendengar orang sakit, kita doakan dia, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka shifaan la yughadiru saqama. Atau versi ketiga, syafakallah. Atau tidak bisa berbahasa Arab, doakan pakai bahasa Indonesia, semoga Allah menyembuhkanmu, semoga engkau segera sembuh, dan seterusnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga Bapak Ibu, hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah wattiba'ul janaiz. Apa itu? Menyelenggarakan jenazah. Ini fardu kifayah. Kapan gugur kewajiban fardu kifayah Bapak Ibu? Kalau sebahagian muslim yang lain yang mengerjakan itu jumlahnya cukup. Kalau belum cukup jumlahnya oleh alun gugur kewajibannya Pak. Contoh umpamanya malam kombo meninggal dan ternyata yang menyelenggarakan embo Ustaz Imam saja, belum cukup. Sekadang kau badan tak tahu seorang dari beliau. Berdua, bertiga baru gugur kewajiban. Kalaulah cukup jumlah yang melaksanakan fardu kifayah, baru gugur kewajiban bagi yang tidak mengerjakan. Tapi selagi belum cukup jumlahnya, belum gugur kewajibannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memandikan. Yang kedua mengafani. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Memandikan ini tidak sembarangan orang. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita yang masih hidup ini kalau bisa, kalau sempat, berwasiatlah untuk orang yang nanti akan kita tinggalkan. Kalau bisa awak buat di wasiat awak tu, nama orang-orang yang awak percaya yang kemandian awak besok Pak. Sebab ni alhamdulillah Allah rezekikan kita baju, celana. Tapi saat nanti meninggal, mungkin ada aib dalam tubuh kita. Mungkin ada sesuatu yang kalau kita biarkan orang yang pengkhianat, orang yang berkhianat memandikan kita, nyu cari ton ke orang sadonya bikut. Yang bu patah memandian Ustaz Aska, disikonyo ada apa disikonyo. Maka kalau bisa wak sabuilah. Kalau bisa yang mandian nambo si fulan-fulan kah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memandikan jenazah tidak semua orang bisa. Untuk ikut mengafani jenazah juga tidak semua orang bisa. Tapi untuk menyolatkan dan untuk pergi mengantarkan ke kuburan, semua orang bisa.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ikut solat jenazah, menyolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan qirat. Apa itu qirat? Qirat adalah pahala yang nilainya sebesar gunung Uhud. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang ikut menyolatkan jenazah, kemudian ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat, 2 pahala yang masing-masingnya seberat gunung Uhud. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, apa hukumnya ibu-ibu atau perempuan pergi ke kuburan? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan, baik laki-laki atau perempuan tidak boleh pergi ke kuburan jika dikhawatirkan nanti dia akan meraung-raung di kuburan. Meraung-raung di kuburan. Dulu kadang kubur saya lambo joma ambo ko lai. Dak ada guna di kuburan tu Pak Ibu. Dak ada guna ambo duit lai, malah meninggal mak ambo, dah meninggal pak ambo, siapa bagi ambo rezeki lai. Kalau akan terjadi seperti ini, tak usah ikut ke kuburan. Baik laki-laki atau perempuan. Tapi para ulama mengatakan yang cenderung seperti itu adalah perempuan. Makanya dibahas apa hukum perempuan pergi ke kuburan. Tapi karena penyebabnya jelas, penyebab larangannya jelas, yaitu kalau dia meraung-raung nanti di kuburan. Maka laki-laki pun kalau meraung-raung di kuburan, suruh nyopai, jangan pergi ke kuburan. Pergi dari sana, tidak boleh ikut. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka kalau ada orang yang meninggal, kemudian ada solat jenazah, ada mengantarkan ke kuburan, cobalah ikut. Karena Rasulullah memotivasi dengan 2 pahala yang masing-masingnya seberat gunung Uhud. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu, hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah wa ijabatud da'wah. Apa itu wa ijabatud da'wah? Memenuhi undangan. Kalau seorang muslim, ingat Bapak Ibu, di awal hadis dikatakan haqqul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau non muslim yang mengundang kami? Tidak wajib tiba. Kalau bicara tentang wajib dan tidak wajib, jadi kalau ada seorang muslim yang mengundang muslim yang lain, maka yang diundang wajib datang. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya ketika seseorang diundang untuk ke walimatul urs, pesta pernikahan. Walimatul urs, bukan walimatul ursh. Kadang di kertas undangan tu tertulis walimatul ursh, dia tulis secara Latin dengan URSY, salah kan? Yang betul itu walimatul urs, URS, tidak pakai Y. Itu pesta pernikahan. Karena tuan rumah sudah menyediakan porsi untuk kita, tuan rumah sudah mengkhususkan minuman untuk kita, tuan tidak tiba. Jadi kalau kita bawakan ke diri kita, kita akan kecewa, kita akan marah. Maka saat orang mengundang kita, kita mesti datang. Kalau awak mengundang orang tidak tiba orang, biar awak kecewa, awak kesal, awak. Maka jangan sampai itu terjadi kepada orang lain. Kalau pas diundang Pak, Bu, tidak bisa awak tiba, sabui tidak bisa Pak. Jangan berlindung dengan kalimat insyaAllah, tidak boleh. Awak diundang pamonya hari Sabtu besok jam 9 ada akikah anak ambo. Awak jam 8 lah berangkat ke Padang pamonya. Tapi dek sagan awak ke orang ko, tapi ndak sagan ke Allah nya sabui, insyaallah ambo tiba. Kata para ulama, Pak, tidak beradab orang yang mengucapkan insyaallah padahal dia tidak bermaksud melakukan itu. Dalam hatinya nyo ndak akan tiba ke dah. Tapi dia sabui insyaallah ambo tiba. Itu yang kecil orang insyaallah balik kain dak tu Pak. Tak boleh Pak. Insyaallah hanya boleh diucapkan kalau kita benar-benar ingin melakukan sesuatu.
Dan wajar kita tidak datang ketika Allah tidak izinkan. Karena arti insya-Allah adalah jika Allah mengizinkan, jika Allah mengkehendaki. Jadi orang-orang yang berlindung di balik kalimat insya-Allah, dia segan kepada temannya yang mengundang, tapi tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jual nama Allah demi menyelamatkan martabatnya di depan manusia. Dia jual murah begitu saja. Tidak boleh mengucapkan insya-Allah hanya ketika kita betul-betul ingin melakukan. Sama dengan kata-kata istiqamah. Kata-kata istiqamah hanya boleh diucapkan untuk hal-hal yang positif, tidak boleh untuk yang negatif. Contoh, weh apa tu istiqamah? Istiqamah mana? Istiqamah masbut sembahyang tarawih, tidak boleh. Tak boleh kita pakai istilah istiqamah untuk yang buruk-buruk. Sama dengan insya-Allah, tak boleh dipakai kecuali betul-betul kita ingin melakukannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul juga pertanyaan. Apa hukumnya menghadiri acara yang di dalamnya ada maksiat? Contoh maksiat tu Pak Ibu. Kalau musik, ulama berbeza pendapat. Ini clear. Inilah kesimpulannya. Hukum musik, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Haram musik, alat musik apapun haram. Satu. Yang kedua mengatakan ada alat musik tertentu yang haram, ada alat musik tertentu yang halal. Ada juga yang mengatakan musik haram kecuali dua kondisi. Satu ketika perang dan satu ketika walimatul urs, ketika baralek. Ada lagi yang mengatakan musik itu haram. Musik mana? Musik yang melalaikan kita dari menyembah Allah. Itu baru haram. Itu pendapat ulama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih. Mau yang haram secara mutlak, silahkan. Kerana itu ulama yang berpendapat. Jadi kita punya ilmu tentang pendapat ulama, lalu kita pilih satu pendapat, jangan merasa paling benar dan jangan mudah menyalahkan pendapat orang lain. Ada hukum, ada sikap hukum. Ini hukumnya haram, mutlak. Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya kalau tidak melalaikan boleh dan seterusnya. Kita nak bicara tentang hukum musik dulu. Karena mayoritas baralek, mayoritas pakai musik. Baik live musik atau TV. Okey. Kita anggap saja ini mazhab yang mengambil pendapat boleh musik di waktu baralek. Yang maksiat tu tak musiknya, tapi penyanyinya. Ambo yakin sado awak sepakat itu bukan adat Minang. Ba tu penyanyinya kurang bahan baju dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nang disikut cabiak di bawah cabiak loh. Kadang pakai sorok panjang cabiaknya salangan loh. Itu yang berjoget-joget di panggung. Cuba menurut Bapak Ibu, atau ada tak di antara Bapak Ibu yang menyebut itu tak maksiat? Ambo rasa tak ada. Apa hukum menghadiri undangan yang seperti ini? Para ulama mengatakan yang wajib kita hadiri adalah undangan yang tidak ada maksiat di dalamnya. Lalu bagaimana dengan pendapat ulama tadi yang mengatakan wajib menghadiri walimatul urs, wajib menghadiri baralek? Awak tahu, ada penyanyinya kok, ada artisnya kok. Nyo baraleknya kadang sehari, tapi organ tunggalnya 3 hari. Di Padang ada itu Pak Ibu. Nyo baralek hari Sabtu, hari Kamis lah bunyi itu. Cek sound sehari. Sehari khusus cek sound Pak. Itu kadang 2 album lagunya tu Pak. Cek sound baru tu Pak. Hari berikutnya Kim. Samalam suntuk lah tu Pak. Suara wazan, itu yang dikritik. Suara speaker yang kadang-kadang tu tak dikritik. Tak ada yang mengkritik. Entahlah. Baru baraleknya seharian loh. La ilaha illallah. Cara menghadiri yang seperti itu. Nyo kawan akrab ambo Ustaz. Tak mungkin ambo ndak tigo. Tak mungkin ambo ndak tibo. Ambo ge tips apa itu? Yang pertama, hadir ketika akad nikah. Akad nikah biasa ada musik Pak. Kok biasanya Pak ya kalau di tempat ambo akad nikah tak ada musik. Hadir Pak pas akad nikah.
Atau yang kedua Bapak Ibu, hadir di dakik-dakik waktu solat. Nyo artis Minang Bapak Ibu, asalnya orang Minang, ba'abana ta buka pakaiannya, manjalang sembayang kadang inyolo mengen awak. Baiklah Bapak Ibu, cik kan? Karena azan sebentar lagi kita istirahat. Ingin awak tu Pak. Pas istirahat ya Pak, tiba Pak. Kan aman tu Pak. Atau kalau ndak bisa juga, tibalah lah habis musik tu lah sore-sore hari, lah jam-jam 8 malamnya tiba. Atau besoknya tiba, ndak masalah. Sampaikan saja uzur awak. Buat alasan-alasan yang bisa masuk akal. Asalkan jangan bohong. Jangan berlebihan bohong. Ini untuk menyelamatkan kita agar tidak berada di maksiat. Nyoba alun ndak maksiat Bapak Ibu, awak sedang makan. Meja maduk ke situ, di situlah artis joget-joget. Nyo kadang apa-apa berusaha untuk diam tapi kaki ku goyang je Pak. Itu maksiat. Ibu-ibu mana yang rela? Mohon maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui. Tapi ibu-ibu mana yang rela suaminya sambil makan, sambil menikmati pemandangan yang seperti zina mata. Dan kita hadir di majlis itu dan kita diam saja, berarti kita membiarkan kemungkaran. Lebih baik tidak hadir kalau kita tidak bisa mengubahnya dengan tangan, dengan lisan. Maka dengan cara-cara tadi, hadir ketika akad atau hadir ketika sound system alun terpasang pagi-pagi itu tiba Pak. Atau hadir menjelang waktu solat, atau malamnya, atau besoknya. Itu sangat bisa dimaklumi. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Dan yang terakhir adalah wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Nah, jadi kalau ada yang bersin Bapak Ibu, kita doakan dengan doa yarhamukallah, dengan syarat orang yang bersin tadi membaca alhamdulillah dan tadanga di awak. Jadi kalau tadanga di awak bersinnya, tadanga alhamdulillahnya, kita doakan dengan yarhamukallah. Tapi kalau tidak tadanga, tidak usah tanya, Pak alhamdulillah tadi Pak. Tidak. Kalau terdengar bersin dan hamdalahnya saja. Lalu yang bersin tadi kembali mendoakan dengan doa yahdikumullah. Boleh ditambah dengan wa yuslihu balakum. Kadang orang sagan, lah sagadang tu bersin apa tu? Hajin, alhamdulillah. Ndak ada icik Allah pun mendoakan. Batu, sangkan ambo, malu ambo. Awak ku umat Nabi Bapak Ibu. Nabi rindu ke awak, Nabi cinta ke awak. Bagaimana cara membalas rindu Nabi? Bagaimana cara membalas cinta Nabi? Hidupkan sunnah Nabi, mulai dari yang kecil-kecil sampai sunnah yang besar. Kalau sunnah yang kecil saja malu kita amalkan, bagaimana dengan sunnah yang besar? Maka inilah 5 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, menyelenggarakan jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan dengan syarat tidak ada maksiat di dalamnya. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin jika dia bersin, dan jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa yarhamukallah, dan yang bersin menjawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan memenuhi hak-hak saudara kita. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.